Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tukim. Di sebuah desa terpencil, 5 gadis muda hidup dengan harapan besar tentang masa depan mereka. Mereka semua baru menikah dan tengah hamil, tetapi kehidupan mereka berubah drastis saat para suami pergi merantau untuk mencari nafkah. Tanpa peringatan, para suami ini tidak pernah kembali, meninggalkan mereka dengan perut yang makin membesar. Dalam kesendirian dan ketidakpastian, kelima gadis itu terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan tulis sholawat Nabi pada kolom komentar, agar menjadi bukti kecintaan kita terhadap beliau. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Desa yang semula damai kini diguncang oleh gosip. Para tetangga saling berbisik tentang nasib malang yang menimpa mereka. Namun, seorang pria tua bernama Kakek Surya, yang sudah tidak lagi kuat bekerja keras, tiba-tiba mengumumkan niatnya untuk merawat kelima gadis dan anak-anak yang ada dalam kandungan mereka. Kakek Surya bukanlah orang kaya, tapi dengan segala apa yang ada, ia ingin membuktikan bahwa ada kasih sayang di dunia ini yang tidak mengenal batas. Ia bertekad untuk menafkahi mereka dengan bantuan warga desa dan tokoh masyarakat, meskipun jalan yang harus dilalui tidak mudah. Keteguhan hati Kakek Surya akan membawa perubahan besar yang akan mempengaruhi seluruh desa. Kabar tentang kelima gadis yang hamil dan ditinggal suaminya merantau cepat tersebar ke seluruh desa. Banyak yang meragukan keputusan Kakek Surya untuk merawat mereka. Apa yang bisa dilakukan seorang kakek tua seperti dia untuk menafkahi 5 gadis dan anak-anak mereka? Gumam beberapa orang di warung kopi. Namun, ada juga yang memberi dukungan, terharu dengan tekad Kakek Surya yang begitu besar. Kepala desa, Pak Jaya, adalah orang yang cukup dihormati di desa tersebut. Ia merasa tergerak untuk membantu. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa dana desa yang terbatas tidak bisa mencakup semuanya. Beberapa warga mengusulkan untuk menggalang dana secara sukarela, dan inilah yang kemudian diorganisir oleh ibu-ibu pengajian yang aktif di desa. Tanpa disangka, dukungan pun datang dari berbagai pihak. Para petani, tukang ojek, dan pedagang di pasar mengumpulkan sumbangan mereka, meskipun jumlahnya tidaklah banyak. Tokoh masyarakat, seperti Pak Tono yang dikenal bijaksana, juga ikut turun tangan. Ia memberi pelajaran kepada para pemuda desa tentang pentingnya gotong royong. Dengan semangat kebersamaan yang mulai tumbuh, warga desa mulai berkumpul untuk memberi bantuan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk kelima gadis itu. Walau banyak yang skeptis, ada harapan baru yang tumbuh di hati mereka semua. Di tengah kondisi yang serba kekurangan ini, Kakek Surya justru merasa optimis. Jika kita saling membantu, tak ada yang tak mungkin, katanya kepada gadis-gadis itu, menyemangati mereka agar tetap kuat dan sabar menghadapi ujian hidup. Meski semangat gotong royong mulai tumbuh, hidup di desa bukanlah hal yang mudah. Warga yang awalnya penuh semangat mulai merasakan beban beratnya. Kakek Surya yang sudah sepuh, dengan tubuh yang rapuh, kesulitan untuk bekerja keras. Sebagian besar bantuan datang dari sumbangan yang tidak menentu, dan kebutuhan akan uang untuk merawat 5 gadis hamil serta memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin mendesak. Salah satu dari gadis tersebut, Sari, mulai merasa khawatir. "Kakek, bagaimana kita bisa bertahan jika keadaan terus begini? Saya khawatir kita akan kelaparan," ujarnya dengan suara bergetar. Kakek Surya berusaha menenangkan, namun di dalam hatinya ia tahu bahwa waktu mereka semakin sempit. Kepala desa, Pak Jaya, mencoba mencari solusi dengan mengajukan rencana untuk membuka ladang bersama. "Kita punya tanah kosong di luar desa, mari kita tanami dengan jagung atau sayuran. Semua warga bisa bekerja sama," katanya dalam rapat desa. Namun, ide ini mendapat penolakan dari sebagian warga.
Mereka takut usaha tersebut tidak akan berhasil dan malah akan menambah beban mereka yang sudah cukup berat. Ketegangan mulai muncul, dan pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah ini semua sia-sia? Sering terdengar di kalangan warga. Namun, di balik kesulitan, ada satu peristiwa yang mengubah segalanya. Seorang wanita tua bernama Bu Siti yang dikenal dengan kearifannya datang mengunjungi kakek Surya. Dengan suara lembut, ia mengatakan, mungkin solusi ada di tangan kita sendiri, bukan menunggu bantuan orang lain. Bu Siti memberikan ide cemerlang. Sebuah pasar malam yang melibatkan seluruh warga untuk menjual hasil kerajinan tangan, makanan, dan produk desa lainnya. Jika kita bekerja bersama, kita bisa menghidupi mereka, ujarnya. Meskipun ragu, kakek Surya akhirnya setuju dan warga pun mulai bersemangat lagi. Malam yang dinanti akhirnya tiba. Pasar malam yang digagas oleh Bu Siti dan didukung oleh kakek Surya mulai beroperasi. Seluruh desa ikut serta, membawa hasil kerajinan tangan, makanan khas desa, dan bahkan beberapa pemuda desa yang ahli dalam membuat peralatan pertanian. Semua orang yang sebelumnya ragu mulai merasa tergerak untuk berpartisipasi demi kelima gadis itu. Kegiatan ini dimulai dengan acara pembukaan yang sederhana, namun penuh semangat. Kepala Desa Pak Jaya meresmikan pasar malam itu dengan pidato yang menyentuh, mengingatkan warga tentang arti kebersamaan dan gotong royong. Ini adalah ujian bagi kita semua. Namun, kita bisa melewatinya jika kita bergandengan tangan, ujar Pak Jaya, yang kini terlihat lebih tegas dan penuh harapan. Pasar malam tersebut menjadi acara yang luar biasa. Banyak warga yang tidak hanya datang untuk berbelanja, tetapi juga datang untuk memberi dukungan moral kepada kakek Surya dan kelima gadis hamil. Suasana penuh tawa, canda, dan solidaritas menyelimuti desa. Para pedagang yang awalnya merasa cemas kini tersenyum lebar melihat hasil penjualan mereka yang melampaui ekspektasi. Bahkan beberapa tetangga yang sebelumnya enggan membantu akhirnya menyumbang barang dagangan mereka tanpa diminta. Di sisi lain, kelima gadis hamil, Sari, Lilis, Rini, Maya, dan Wati, merasa terharu dengan banyaknya perhatian yang mereka terima. Meski perut mereka semakin membesar, beban mental yang mereka rasakan sedikit berkurang dengan adanya kebersamaan ini. Rini, yang paling pendiam di antara mereka, mengusap air matanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita, tapi setidaknya sekarang kita tahu tidak sendirian, katanya dengan suara penuh syukur. Kakek Surya yang melihat semua itu merasa terharu. Ia tidak menyangka bahwa desa yang semula terlihat pesimis kini menunjukkan semangat yang luar biasa. Ini semua karena kalian, warga desa yang baik hati, ujar kakek Surya sambil menatap para gadis yang kini merasa sedikit lebih tenang. Kita mungkin tidak kaya, tapi kita kaya akan kasih sayang. Pasar malam itu tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga membawa angin segar bagi semua yang terlibat. Warga desa merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar berdagang. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka bisa mengatasi kesulitan bersama-sama. Pasar malam yang sukses memberi angin segar, tetapi ujian sesungguhnya belum berakhir. Seminggu setelah acara tersebut, kelima gadis hamil mulai merasakan dampak dari kehamilan yang semakin berat. Wati, yang sudah memasuki bulan ke-8, mulai merasakan kontraksi. Tanpa peringatan, ia terjatuh pingsan di tengah aktivitas di rumah kakek Surya. Kakek Surya panik, begitu juga dengan gadis-gadis lainnya. Segera mereka menghubungi Pak Tono, tokoh masyarakat yang juga berprofesi sebagai dukun beranak. Pak Tono datang dengan segera dan memberikan pertolongan pertama, tetapi ia tahu persalinan Wati akan sulit. Kita harus segera ke puskesmas, kalau tidak, ini bisa berbahaya, kata Pak Tono dengan nada serius. Namun, jarak desa yang jauh dari puskesmas membuat mereka khawatir, apalagi dengan situasi Wati yang semakin memburuk.
Dengan bantuan warga, mereka berhasil membawa Wati ke puskesmas, meskipun perjalanan terasa sangat panjang dan menegangkan. Setibanya di sana, perawat dan dokter langsung menangani dengan sigap. Setelah berjam-jam yang penuh kecemasan, akhirnya Wati melahirkan seorang bayi laki-laki dengan selamat. Warga desa yang mendengar kabar itu pun mengucap syukur. Namun, ujian tak berhenti di situ. Setelah kelahiran Wati, Rini juga mulai merasa kesakitan, dan kehamilan lainnya mulai menunjukkan tanda-tanda komplikasi. Sementara itu, kakek Surya yang sudah tua mulai lelah, dan kondisinya semakin menurun. Ia hampir tak bisa lagi bekerja seperti sebelumnya. Di tengah kekhawatiran itu, Kepala Desa Pak Jaya dan tokoh masyarakat lainnya mengadakan pertemuan. Mereka merencanakan untuk membangun sebuah klinik desa, sehingga jika ada kejadian darurat seperti ini, mereka bisa segera ditangani tanpa harus pergi jauh ke kota. Rencana ini mendapat dukungan penuh dari warga. Selain itu, untuk memastikan kelima gadis bisa melahirkan dengan aman, Pak Jaya juga menggalang bantuan tenaga medis sukarelawan dari kota untuk datang ke desa secara rutin. Keputusan besar ini membawa harapan baru. Warga yang dulunya terbagi kini semakin solid. Kakek Surya, meskipun lelah, tetap merasa bersyukur melihat warga desa yang bahu-membahu membantu. Ini adalah berkah yang tak terduga. Anak-anakku, kita semua sudah melalui ujian besar, dan sekarang kita akan lihat hasilnya, katanya sambil tersenyum lemah. Kelima gadis, meskipun mengalami banyak kesulitan, mulai merasakan kebahagiaan yang tak ternilai. Mereka menyadari bahwa dalam kesulitan, mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Wati yang baru saja melahirkan bayi laki-lakinya memandang wajah kakek Surya dengan penuh haru. Terima kasih, kakek, jika bukan karena kalian, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan kebersamaan yang tumbuh kuat dan harapan yang semakin nyata, desa ini mulai bangkit dari keterpurukannya. Masa depan kelima gadis dan anak-anak mereka, yang semula penuh ketidakpastian, kini terasa lebih terang. Desa yang dulu terpecah kini semakin kompak, berkat ikatan yang terjalin melalui kasih sayang dan saling membantu. Kakek Surya menatap langit senja dengan rasa syukur dan harapan yang baru. Inilah keluarga kita. Kita bukan hanya sekedar satu desa, tapi satu hati. Setelah kelahiran Wati yang berjalan dengan lancar, warga desa mulai merasa bahwa segala perjuangan mereka tidak sia-sia. Meski kakek Surya semakin menua dan kekuatannya semakin menipis, semangatnya tetap berkobar. Setiap hari, ia membantu para gadis mempersiapkan diri untuk kelahiran anak-anak mereka yang semakin dekat. Warga desa semakin menyadari pentingnya kebersamaan dan saling membantu. Kepala Desa Pak Jaya mengorganisir program bantuan kesehatan untuk wanita hamil di desa, bekerja sama dengan puskesmas setempat. Klinik desa mulai dibangun dengan sumbangan dari warga yang ingin memastikan bahwa kejadian darurat seperti yang dialami Wati tidak terulang lagi. Di luar itu, warga desa juga mulai merencanakan masa depan yang lebih baik dengan ide-ide seperti koperasi pertanian dan pendidikan untuk generasi muda. Semuanya bermula dari satu keputusan sederhana, untuk tidak membiarkan kelima gadis itu berjuang sendirian. Namun, tak lama setelah itu, sebuah ujian besar datang lagi. Salah satu dari 5 gadis hamil, Maya, yang awalnya terlihat kuat, tiba-tiba jatuh sakit parah. Suhu tubuhnya sangat tinggi, dan ia kehilangan kesadaran. Kakek Surya, meskipun tubuhnya sudah sangat lemah, segera membawa Maya ke puskesmas. Dokter memberitahukan bahwa Maya menderita infeksi serius, dan hanya perawatan intensif yang bisa menyelamatkannya. Warga desa, yang telah belajar banyak tentang kebersamaan, segera bergerak. Mereka menggalang dana, bahkan meminjamkan tanah mereka untuk ditanami jagung yang akan dijual. Para wanita desa menyiapkan makanan dan herbal untuk membantu penyembuhan Maya. Sementara itu,
Pak Jaya berkoordinasi dengan dokter untuk memastikan Maya mendapatkan perawatan terbaik. Beberapa minggu berlalu, dan Maya akhirnya pulih, meski ia harus banyak beristirahat. Kehadiran Maya yang kembali memberi semangat baru bagi gadis-gadis lain, termasuk Wati, yang kini juga sibuk merawat bayinya. Mereka semakin merasa bahwa desa ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga rumah besar yang dipenuhi dengan kasih sayang. Seiring waktu, kelima gadis itu semakin dekat dengan waktu kelahiran. Mereka mulai merasa cemas, tetapi juga penuh harapan. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang mereka, tetapi juga tentang masa depan anak-anak yang mereka bawa. Dan yang lebih penting, mereka merasa tidak sendirian. Meskipun suami mereka belum kembali, mereka telah menemukan keluarga baru di tengah-tengah warga desa. Pada suatu malam yang tenang, kakek Surya mengumpulkan mereka di depan rumahnya. Ia berkata dengan lembut, "Anak-anak, dunia ini mungkin tidak selalu adil, tetapi selama kita saling mencintai dan membantu, kita akan selalu punya kekuatan untuk melewati segala hal. Ingatlah, kasih sayang adalah harta yang tak akan pernah habis." Semua gadis itu memeluk kakek Surya, merasakan betapa besar kasih sayang yang diberikan kepadanya. Akhirnya, satu persatu, gadis-gadis itu melahirkan dengan selamat. Wati melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat, diikuti oleh Rini, Lilis, Maya, dan terakhir Sari. Meskipun ada banyak tantangan, mereka semua merasa bersyukur dan bahagia. Tidak hanya karena mereka melahirkan anak-anak yang sehat, tetapi juga karena mereka menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Warga desa merayakan kelahiran bayi-bayi itu dengan sebuah pesta sederhana di tengah lapangan desa. Semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang tua, turut merayakan kehidupan baru yang datang ke desa mereka. Kakek Surya, dengan mata yang berkaca-kaca, menyaksikan momen itu dan merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan kebersamaan dan cinta tanpa syarat. Dalam dunia yang terkadang penuh ketidakpastian, kita sering merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh kakek Surya dan warga desa, saat kita saling peduli, bekerja sama, dan tidak menyerah, kita bisa mengatasi bahkan ujian yang paling berat sekalipun. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.